Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada dan semua pemirsa yang kami cintai. Zaini kemarin ini sudah mulai pusing, dia ingin menyalahkan tapi tidak punya argumentasi yang kuat. Ya, akhirnya dia itu menyalahkan kami dengan pendapat sejarah yang lain. Misalnya ingin menyalahkan Imam Syafi'i dengan niat sholat dengan madhab Maliki atau madhab Hanafi. Lucu ya. Katanya Ubaid pendiri Fatimiyah itu bukan langsung dari putranya Maimun. Iya, memang nggak. Ini orang ini bermasalah, teman-teman. Abdullah ini atau Ubaid atau bapaknya sekalian. Jadi Maimun ini bapaknya juga khilaf di antara para sejarah. Ada yang bilang Maimun itu Ibnul Aswad. Ya, tapi yang masyhur ini Disor. Ya. Ada yang bilang bahwa Maimun itu adalah Al-Yahudi. Ya. Ada yang bilang bapaknya Al-Majusi. Tapi yang kuat, yang diperkuat itu ialah Al-Yahudi, namun Maimun itu adalah putra angkat atau putra tiri dari bapaknya Al-Majusi. Nah, misalnya begini, bapaknya Maimun itu misalnya ya, tapi masih saya dalami ini. Maimun itu bapaknya meninggal, Al-Yahudi, kemudian ibunya itu nikah lagi dengan orang Majus, atau Al-Maimun itu menjadi putra angkat dari Al-Majusi. Ya. Jangan nanti disalahkan, oh Maimun itu bapaknya Majusi bukan Yahudi. Ya, jangan. Ini ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian bosnya Maimun ini, juragannya, ini juga ada dua pendapat. Jadi ada yang bilang Maimun itu Maula Bani Makhzum. Ya. Ada yang bilang Maimun itu adalah Maula Abi Ja'far Al-Imam. Ya. Ahlul Bait Dzurriyyah. Terus tentang Ubaid, ada yang bilang ini Ubaid ini adalah Abdullah. Ada yang bilang dari para sejarawan itu Ubaid bukan Abdullah atau Abdullah bukan Ubaid. Ini adalah saksian dua orang yang berbeda. Tapi yang paling kuat itu satu orang yang memiliki dua nama. Jadi Ubaid itu memiliki nama Abdullah dan Abdullah itu memiliki nama Ubaid. Jadi orangnya satu, namanya dua. Mirip enggak? dengan yang kami bahas. Abdullah yang mengaku anaknya Ahmad bin Isa itu adalah Ubaid atau Ubaidillah, dan sedangkan Ubaid atau Ubaidillah itu adalah Abdullah. Mirip kan? Terus katanya saya ini Ubaid ini bukan yang pendiri Fatimiyah, itu bukanlah Ubaid bin Maimun. Iya, kami sudah punya data-datanya. Sudah kami kantongi. Iya. Sudah kami kantongi untuk nanti kemudian kami susun agar ini menjadi kajian. Bahwa Ubaid atau Ubaidillah ataupun Abdullah yang mencangkokkan dirinya itu sebagai putra Ahmad bin Isa adalah Ubaid atau Abdullah bin Maimun. Oke, katanya saya ini itu pendiri Fatimiyah itu bukan Ubaid bin Maimun, tapi Ubaid bin Muhammad. Oke, sudah saya katakan juga datanya. Ubaid bin Muhammad atau Abdullah itu
pendiri Fatimiyah itu atau pendiri Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah itu bin Muhammad. Ya, ini sudah kami kantongi nama-namanya. Siapa itu adalah Ubaid yang sesungguhnya. Nih, lamma tuwfiya Muhammad al-Habib. Nah, ini adanya bapaknya Ubaid. Ini tapi pendapat loh ya. Lamma tuwfiya Muhammad al-Habib bin Ja'far bin Muhammad bin Ismail al-Imam. Nah, di sini. Ahida ila ibnihi Ubaidillah. Nah, ini mengangkat putranya yang bernama Ubaidillah. Wa qala lahu antal mahdi. Muhammad al-Habib ini. Nah, ini mengangkat putranya yang bernama Ubaid ini, dan dia berkata, antal mahdi, kamu adalah Mahdi al-Muntadhar. La haula wala quwwata illa billah. Ini rajanya belum datang, Mahdinya datang duluan, dan sekarang sudah mati, sudah lama gitu. Di sini kemudian hijrah ke Maroko atau Maghrib Utara, kemudian Afrika Utara, kemudian kekuasaannya berlanjut kepada Mesir. Di kejayaannya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memeranginya atas usulan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ini dianggap sangat berbahaya dan banyak dari dakwah-dakwahnya itu yang menyimpang. Bahkan Imam Ghazali yang dikutip dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Farqu Bainal Firaq, di sini wa yu'akkidu ala dzalik Abul Hamid Al-Ghazali biqaulihi al-batiniyah laisat madhhaban islamiyan. Jadi al-batiniyah, Ubaid itu, katanya Imam Ghazali, ditegaskan oleh Imam Ghazali, itu bukan mazhab Islam dan itu bukan daripada mazhab atau golongan dari golongan Islam. Wa innama, katanya Imam Ghazali, hiya madhabun wa tariqatun arada biha wadi'uha hadmal Islam wa ibtalihi aqidatan wa syari'atan. Jadi katanya Imam Ghazali, jadi Fatimiyah atau Al-Batiniyah atau Al-Ubaidiyah yang sebagian ulama sejarah menegaskan Ar-Rafidiyah itu didirikan oleh pendirinya itu untuk menghancurkan Islam, hadmal Islam, untuk menghancurkan Islam dan membatalkan Islam, baik secara akidah atau syariatnya. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa Ubaid itu yubihul munkarot. Ubaid itu menghalalkan atau memperbolehkan perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, di New Ubaid, ya saya bilang New Ubaid, ini Ubaid yang baru sekarang, yang cucu-cucunya ini sekarang ada. Ini namanya New Ubaid ya. Memperbolehkan sesuatu yang mungkar, meremas-remas buah dadanya cewek-cewek yang lewat di jalanan. Nah, ini mungkar kan, meremas-remas itu, apalagi bininya orang. Ini perbuatan mungkar. Mereka malah menganjurkan, katanya hikmatnya mengeluarkan syahwatuz zina. Ini bukan mengeluarkan syahwatuz zina, ini bahkan memunculkan syahwatuz zina kalau ininya diremas-remas. Ini sama, ada kesamaan. Makanya di sini lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, bahasa tubuh itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Kalau bahasa lisan, lidah masih bisa
berkelip lidah tidak bertulang. Tapi kalau bahasa tutu tidak bisa. Ini satu. Terus yang kedua, secara akidah, ini secara syariat, ini sudah melabrak dan apa menghancurkan syariat, menabrak syariat. Terus yang kedua, secara akidah. Secara akidah sudah kami tulis di buku kami, di buku kami tentang hurufat. Itu katanya bisa ngintip kepada Lauhul Mahfuz dan bisa melihat catatan-catatan di papan Lauhul Mahfuz. Dan diantaranya mengaku anallah, ya, sampai pendengarnya itu pingsan. Terus juga diantaranya kendaraannya katanya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi, paham jalan-jalan di langit seperti paham di jalan-jalan di bumi. Ini kan menabrak akidah. Terus bisa bertemu langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Bahkan ada yang mengaku Allah menyerahkan jabatannya, mulki mulkuka katanya, kerajaanku adalah kerajaan kamu. Kalau bahasa singkatnya gini biar tidak panjang, itu surga kayak bersih. Kamu kendalikan atau gunakan semaumu. La haula wala quwata illa billah. Sama kan? Ya, menghancurkan agama Islam baik syariatnya maupun akidahnya. Oleh karena itu teman-teman, ya, tujuan kami untuk berjuang ini agar mereka bertobat dan kembali ke jalan Allah. Kami bukan membenci fisiknya, tapi kami tidak suka dengan perilaku. 10 tahun terakhir mereka itu sudah banyak melakukan kejahatan, memfitnah, mengadu domba, menghinakan yang lain. Dan ini juga sudah diperangi oleh para ulama terdahulu, termasuk oleh pemerintah terdahulu untuk diperangi, kemudian dinastinya itu dihancurkan. Vakum selama 500 tahun. Ini juga tanda-tanda sejarah. Vakum selama 500 tahun, kemudian setelah kerajaan Islam terpecah menjadi presiden, menjadi kerajaan, akhirnya dia baru muncul lagi dalam kitab Furqan al-Musiko, berbunyi wa biwalidihil maimunu ubaidun. Ini baru muncul setelah 500 tahun. Dan kemudian populer setelah 200 tahun atau 300 tahun, dan kembali mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bukti yang jelas. Leluhurnya juga begitu dulu. Di dalam kitab-kitab sudah saya kantongi semua, karena ini adalah nanti akan menjadi sebuah kajian setelah 2 kitab yang kami cetak ini selesai. Maka kitab berikutnya adalah kajian bahwa Ubaid itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, dan Ubaid itu bukan tokoh fiktif, melainkan Ubaid itu adalah putra Maimun dengan berdasarkan awal wa biwalidihil maimunu ubaidun. Ini dilalah lafdiyah yang kemudian akan diperkuat pengambilan dilalah lafdi ini dengan korinah dari kitab-kitab sejarah yang sudah kami kantongi, dan dengan dalil yang top dari kaidah subutun nasab, dari kaidah cara menetapkan nasab. Iya, yaitu adalah qiyafah. Qiyafah itu adalah kesamaan fisik ataupun karakter. Di sebagian kitab sejarah bahwa Ubaid itu ditetapkan atau dikuatkan oleh Yahudi karena di dalam menetapkan kepemerintahannya itu, di dalam pemerintahan Al-Fatimiyun,
yaitu mengaku abna Fatimah setelah dibatalkan. Pembatalan nasab atau yang disebut dengan mereka pembegalan nasab itu bukan hanya terjadi sekarang, dulu juga terjadi loh. Coba kembali ke kitab sejarah. Dinasti Fatimiyah itu awalnya pokok nasab mereka Maimun itu mengaku dari keturunan Akil. Akil itu siapa? Saudaranya Abi Thalib. Mungkin karena dianggap kurang tajam ya, kalau masih keluarganya Abi Thalib, maka dia mengaku agar dakwahnya lebih tajam, mengaku putranya Ismail. Oleh karena itu mendirikan Ismailiyah. Setelah dibatalkan, maka mereka beralih dari Ismailiyah itu ke abna Fatimah, Fatimiyun. Setelah dihancurkan itu dan dibatalkan, dihancurkan dinastinya, maka mereka seperti orang Yahudi, setelah dihabisi oleh Hitler, orang Yahudi mencar di beberapa negara. Setelah mereka merasa dirinya kuat dan mampu, akhirnya mereka mendirikan negara Israel. Dan di sini juga sama, ya. Setelah dihancurkan selama 500 tahun itu tidak muncul batang hidungnya, maka di abad ke-9 lah muncul syair tadi. Yang ini juga membingungkan umat. Tapi ini kita ini harus percaya dengan Al-Quran. Jadi siapapun yang hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin tidak akan pernah sukses. Dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah. Orang-orang Yahudi ini ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman semuanya mau ditipu. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Begitu teman-teman. Jadi Zaini sekarang mulai pusing dan kebingungan bagaimana menyelamatkan Ubaid ini agar tidak disebut putranya Maimun. Maka di dalam videonya ayo kita tegaskan bahwa Ubaid ini bukan anaknya Maimun dengan kaidah nahwu. Dengan kaidah nahwu. Ini gimana? Mau menetapkan nasab dengan kaidah nahwu atau mau menetapkan hukum fikih dengan kaidah nahwu? Gimana? Gila nggak? Gila. Jadi saya ini sekarang stres. Bagaimana cara menyelamatkan Ubaid agar tidak menjadi anaknya Maimun, akan tetapi menjadi anaknya Ahmad bin Isa, ya dengan kaidah nahwu katanya. Kenapa nggak dengan kaidah nasab ini? Ya tidak ada di kaidah nasab yang tuntutan kaidah nasab yang 5 atau yang 4 itu yang menetapkan bahwa Ubaid itu anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Terus korena dari kitab-kitab sejarah tidak ada, hanya di abad ke-9 yang ada. Kalau Ubaid itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, tapi itu menyelisih usulnya kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu di sini saya ini pusing dan stres. Saya ini salam kenal. Dan teman-teman, begitulah, semoga ini menjadi pencerahan bagi kami bahwa setiap beristidlal atau setiap menetapkan nasab, maka kami kembali kepada kaidahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.